Bapak Ibu boleh exciting. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu tadi kesaksian Bu Ella kelihatannya menurut orang mungkin kebetulan. Di dalam kita tidak ada kebetulan, Bapak Ibu udah ada. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita tidak ada kebetulan. Amin. Amin. Dan tadi menjelang menyiapkan kemari Bapak Ibu, saya merenung lagi ya Bapak Ibu. Kenapa kita kurang menyadari ya? Kan kita ini anak-anak Bapa ya Bapak Ibu. Amin. Yakin enggak? Anak-anak Bapak, coba Bapak Ibu, kalau ada anak presiden Bapak Ibu jalannya kayak gimana ya Bapak Ibu ya. Kemudian hidupnya kayak gimana. Tapi kalau kita tidak terus renungkan, kita menjadi, mohon maaf, tidak menghidupi kehidupan sebagai anak-anak Bapa. Sekalipun satu ayat saja Bapak Ibu. Misalnya Yohanes 1 ayat 12. Kita doakan Bapak Ibu misalnya. Bapak saya bersyukur bahwa saya adalah anak-anak-Mu. Saya anakmu Tuhan, saya anakmu. Karena saya percaya kepada firman yang hidup yang jadi manusia. Yesus namanya, saya anakmu. Artinya wow, kalau saya anak, nah itu yang dimaksud merenungkan Bapak. Kalau saya anak Tuhan, aduh bayi baru lahir saja. Kalau ada seorang artis, konglomerat, punya bayi nih Bapak Ibu, persiapannya bagaimana? Ini kita anak-anak kerajaan, katakan amin. Jangan malu-malu mengatakan, mengakui, merasakan, menghidupi. I am the son, I am the daughter of Jesus Christ. Nah, gitu harusnya Bapak Ibu. Sehingga tidak ada satu pun yang kita izinkan membuat kita susah hati, kecewa, tersinggung, marah, apalagi no. Itu yang Tuhan mau kita dikamiri Bapak Ibu. Terus, wow saya anaknya Bapa. Saya anaknya Bapa. Bukan hanya hambanya, saya anak. Itu tadi saya renungkan Bapak Ibu jalan menuju ke sini. Wow Tuhan, saya anakmu, saya putrimu. Bapak Ibu gak kelihatan pakai mahkota. Tapi mahkota kehidupan telah Bapak Ibu pakai. Haleluya. Bapak Ibu gak kenakan jubah kelihatan. Tapi jubah keadilan itu sudah Tuhan kenakan pada Bapak Ibu. Maka pada waktu dikatakan, hendaklah engkau mengenakan selengkap senjata Allah, senjata Bapa, senjata Tuhan adalah Kristus sendiri Bapak. Sehingga tidak main-main hidup Bapak Ibu. Dia memang pilih orang-orang yang memang tidak hebat di dunia Bapak Ibu. Dia tidak pilih itu. Dia tidak pergi dari satu bait Tuhan, bait Bapa, dari satu bait Tuhan ke bait Tuhan yang lain untuk cari orang ahli agama zaman itu. Enggak cari Bapak. Dia justru ke pinggir pantai, cari nelayan-nelayan yang putus asa, semalam-malaman enggak dapat ikan. Yang kalau Bapak Ibu dekat, mohon maaf Bapak Ibu, saya juga pernah ke pantai, teman saya SMP ada yang nelayan, kalau dekat bahunya bau ikan Bapak Ibu. Bau air laut, bau garam. Nah itu dia. Dia cari orang-orang seperti itu. Karena firman Tuhan katakan Bapak Ibu, sebelum kita terima firman Tuhan hari ini, berbahagialah Bapak Ibu yang hadir. Setiap hari Minggu Tuhan berikan firman-Nya Bapak Ibu. Untuk feeding kita, untuk kasih makan roh jiwa kita. Bukan untuk menggugurkan kewajiban bahwa kita sedang ke gereja Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu bahwa kalau kita tidak menerima dia seperti anak kecil, Lukas 18 ayat 17 Bapak Ibu. Kita tidak bisa menerima kerajaannya. Harusnya kan begini. Kalau tidak begini akan begitu. Itu orang pintar Bapak Ibu. Orang terdidik hebat.
Dan dia memilih Bu Aksa untuk menasehati seorang dosen. Dia memilih Petrus yang tidak bergelar doktor, tidak bergelar ahli Taurat, berdiri di hadapan 3.000 orang untuk membawa kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Kalau ada kata sesungguhnya, itu penekanannya luar biasa. Gak bisa keluar dari ayat ini. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Bapa, kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saya kok misal nih Bapak Ibu. Kemudian Tuhan berkata demikian. Coba Bapak Ibu lihat anak murid-murid Tuhan Yesus berulang kali, beberapa kali. Tuhan katakan, jangan kenyang engkau iblis. Keras Bapak Ibu kata-kata Tuhan kepada murid-muridnya. Tapi murid-muridnya gak mau beranjak. Tidak mau pergi dari dirinya. Dia tidak ada tersinggung Bapak Ibu. Iblis telah mengayak engkau. Terus Tuhan lagi katakan, kenapa kamu gak pergi sama orang lain itu? Kenapa kamu masih di sini? Disuruh pergi Bapak Ibu. Itu yang Tuhan maksud. Adalah menerima dia seperti anak kecil Bapak Ibu. Anak kecil gak ada curiga. Anak kecil gak ada sombong Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kasih mainan apa gitu Bapak Ibu. Kayak misalnya Jerry dapat ricis. Haleluya! Nah, gitu. Kita dilatih Bapak Ibu oleh budaya. Kamu show up sekali. Kamu terlalu ini. Bapak Ibu masih ingat Daud? Makanya dia dibilang gila dia. Istrinya nengok dari atas, gila kamu. Mempermalukan dirimu. Nari-nari sama pelayan-pelayan. Seketika itu juga dia mandul Bapak Ibu. Ekspresikan Bapak Ibu. Ekspresikan. Elia nyembah Tuhan itu sampai ke lututnya. Jangan mau kalah sama grup musik yang jangan. Haleluya. Maka sampai dia dibuat pujian. Apabila roh Aba, roh Bapa itu tinggal dalam kita. Maka kita menari seperti Daud menari. Begitu orang-orang ini Bapak Ibu. Seperti anak kecil ini. Penglihatan, setan, suwangi, opo-opo, apalagi. Gak bisa sentuh. Gak bisa sentuh Bapak Ibu. Saya masih ingat Bapak Ibu, saya belum melayani. Jadi karena saya exciting Bapak Ibu, begitu kata, kasih Bapak, amin, amin. Sampai orang-orang hafal Bapak Ibu. Itu Bu Ratna di situ itu. Kita rebutan Bapak Ibu di zaman dulu itu. Bahkan nge-tag tempat duduk Bapak Ibu supaya saya dapat di depan karena saya dari kantor. Biasanya saya tidak dapat tempat duduk Bapak Ibu. Ada sister yang selalu taruh tasnya di sebelah. Sudah ada, wah saya sudah paling depan. Begini Bapak Ibu. Waktu sekolah saja saya tidak mau di belakang Bapak Ibu. Ini lebih daripada sekolah yang kita dapat. Oleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Lebih Bapak Ibu, lebih dari sekolah. Bapak Ibu diberi kuasa, katakan amin. Diberi kuasa. Jadi seperti anak kecil Bapak Ibu. Haleluya. Yes, amin. Haleluya. Haleluya Bapak, engkau baik. Bapak, engkau baik. Bapak, engkau baik. Begitu Bapak Ibu kadang-kadang kalau sudah di mobil. Haleluya. Hari ini judulnya sangat vital, sangat penting Bapak Ibu. Setiap firman penting. Haleluya. Kurang kuncinya satu malih Pak Agung. Kalau Nike tadi adalah salah satu kunci renouncing. Tapi judul firman Tuhan hari ini adalah kunci kerajaan surga. Bapak Ibu punya kunci, bahasa perbankannya hari ini, P
pin, Bapak Ibu masuk ke kerajaan. Kunci kerajaan sorga. Shalom Ibu Yulia ya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu Yulia ini, mohon maaf saya kenalkan. Beliau saya kenal di thread. Boleh di depan Ibu. Jadi saya upload Instagram, kemudian beliau, kami percaya seluruh tubuh Bapak Ibu sehat, jantung sehat, ginjal normal, paru-paru sehat, anak-anak Bapak lepas dari segala yang jahat, amin. Sepanjang firman Tuhan ini disampaikan, Bapak Ibu terima sebagai milik Bapak Ibu sendiri. Haleluya. Kita kemarin pelayanan doa keliling Bapak Ibu, dari Gatsu, kemudian masuk ke ini sampai ke Kute, kembali lagi fellowship dengan Bu Menci dan Bu Lince. Haleluya, saya sharing dan ngobrol berita kepada Pak Bu Yos. Bu, kalau orang bawa cermin itu untuk cerminin siapa? Ini sendiri. Jangan pakai firman itu untuk kamu. Kamu bercermin di firman. Kalau ada firman, ada cermin untuk diri kita sendiri, termasuk untuk saya. Amin Bapak Ibu. Kunci kerajaan sorga. Orang yang pegang kunci, artinya orang yang punya akses, Bapak Ibu katakan amin. Terpujilah Tuhan Yesus Bapak Ibu. Orang yang pegang kunci adalah orang yang punya akses. Orang yang bisa masuk. Setelah masuk dia bisa terima dan ambil semuanya. Katakan amin. Semuanya. Bapak Ibu mesti ambil semuanya. Katakan amin. Amin. Karena sudah disediakan. Yang disediakan itu sudah dibayar. Bayarannya mahal. Pakai darah. Nggak pakai dolar. Nggak pakai rupiah. Yang tidak pernah fluktuasi. Oh jadi hari ini rate-nya demikian, rate-nya nih. Nah, darah Yesus tidak pernah bisa dibayar dengan seluruh benda-benda dunia termasuk emas, perak. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Kunci kerajaan sorga. Firman Tuhan yang pertama Matius 18 ayat 18. Haleluya. Sira niki rawuh malih. Haleluya buaya. Matius 18 ayat 18. Bersama-sama saya baca Bapak Ibu 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, muncul lagi kata sesungguhnya, amin Bapak Ibu. Begitu ada sesungguhnya ditekankan Bapak Ibu. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tuhan bicara ini kepada murid-muridnya Bapak Ibu. Dia tidak bicara di depan umum. Dia bicara di depan murid-muridnya. Rasul-rasul yang dipilih pada waktu itu ada 12 rasul. Sebelum Yudas memutuskan untuk undur dari apa panggilan Tuhan atas hidupnya. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Haleluya. Kita baca bersama Bapak Ibu. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Bapa yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu, pada waktu Tuhan mengatakan Simon bin Yunus, itu mengatakan sesuatu yang sangat formal.
bin laki Bapak Ibu, binti perempuan, itu sebenarnya mengatakan sesuatu yang sangat serius. Artinya Tuhan menghargai apa yang dikatakan oleh Simon, sekalipun Tuhan kemudian berkata, menyatakan bahwa apa yang diucapkan Simon tidak berasal dari dirinya sendiri. Kita lanjutkan Bapak Ibu, ayat berikutnya. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepada, belum selesai nih ke yang 17 nih. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Baru ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Simon diganti namanya jadi Petrus. Adalah satu propesai Bapak Ibu, nubuatan Tuhan. Bahwa di atas batu karang yang sebenarnya merujuk kepada dirinya sendiri. Karena dialah batu karang yang tidak tergoncangkan, itu batu karang yang hidup. Dia katakan siapapun yang didirikan Tuhan di atas pribadinya, di atas kebenarannya, kasihnya, tidak bisa dikuasai maut. Katakan amin Bapak Ibu. Maut itu mengerikan Bapak Ibu. Satu kata, tapi kita berkata maut seperti enteng, tapi mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan sekali. Saking mengerikan di kepercayaan saya yang lama, karena saya kemungkinan pada waktu itu berpikir saya akan cepat mati Bapak Ibu. Karena saya sakit-sakitan, kemungkinan akan mati, sehingga saya baca buku-buku, gending-gending, sastra-sastra yang menyangkut apa upah orang kalau salah di neraka. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, pergi ke satu daerah di daerah timur, itu di monumennya, itu ada lukisan Bapak Ibu. Lukisan yang menggambarkan kalau dia salah begini, hukumannya begini. Kalau salah begini, hukumannya begini. Saya tinggal di kota itu dulu, hidup di kota itu, lahir di kota itu. Itu yang menyebabkan saya tidak berani kemana-mana Bapak Ibu. Karena maut itu seperti mengintai saya. Usia 5 tahun saya sudah injeksi penisilin setiap 3 hari sekali Bapak Ibu, selama 3 bulan. Saya tidak bisa bernafas dengan lega. Saya tidak boleh turun dari tempat tidur. Karena kalau turun pada waktu itu, saya sudah lemah Bapak Ibu. Kalau kena matahari sedikit, saya akan ambruk Bapak Ibu. Dan teman-teman saya tahu Bapak Ibu, SD, SMP tahu. Khususnya yang SD, karena rumah kami sering dikunjungi anak-anak guru. Ibu saya sebagai guru, dan saya selalu dibawa dari dokter satu ke dokter lain, dokter lagi. Saking capek sudah ke dokter, dibawa saya ke orang-orang yang lebih pintar daripada dokter, namanya orang pintar. Nggak sembuh juga Bapak. Tapi Yesus membuat kita ingin terus meninggikan Tuhan dan berkata, haleluya. Nah itu Yesus yang saya kenal. Yesus yang saya kenal. Dia bukan agamawi Bapak Ibu. Dia pribadi, dia person. Dan dia rindu seperti seorang bapak yang menunggu anak bungsunya pulang. Seperti itu kerinduannya Bapak Ibu. Kalau saja setiap orang percaya datang kepada dia tergopoh-gopoh dengan segala keadaannya. Jadi gembel, utang banyak, sakit A, sakit B, sakit C, datang Yesus anak Daud. Buat mataku melihat. Bapa, aku telah bersalah kepada sorga dan kepada Bapa. Bapaknya gak peduli itu Bapak Ibu. Ya habis kamu sih nakal, dari kamu sebut begitu Bapak Ibu. Gambaran Bapak yang baik ini dikatakan, hai pelayan-pelayan, buat pesta hari ini. Sembelih lembu tambun, bawakan dia baju, bawa kasut, berikan dia meterai. Di hadapan Kristus Bapak Ibu, tidak
ada isu dosa, katakan amin. Tidak ada. Yang datang, makanya harus jadi seperti anak kecil. Datang apa adanya Bapak Ibu. Dan hari ini Tuhan berikan kita kunci yang beberapa waktu lalu sudah kita lakukan, puji Tuhan Yesus. Kita ada di GCCC, kita juga menerima pengajaran dari Revival is Now yang sekarang ini sedang melanda dunia Bapak Ibu. Saya memiliki mama rohani, namanya Apostol Catherine Crick. Dia membuka kunci ini, renouncing. Boleh dimunculkan nih saya harusnya berangkat ke Filipina Bapak Ibu, tapi enggak jadi, belum jadi. Dia ada konferensi di sana. Bawahnya lagi, kenapa ini yang kita lakukan selama ini? Saya tolak, saya buang, saya dulu enggak ngerti Bapak Ibu. 2021 saya terima ini. Kenapa? Ternyata roh bunuh diri ada pada saya Bapak. Sudah pelayanan, sudah jadi jemaat, sudah haleluya, haleluya. Tapi kalau kuncinya belum kita terima Bapak. Di apartemen, di bulan September 2021, habis potong pepaya, saya taruh pisau di atas pantry Bapak Ibu. Tiba-tiba saya ingin ambil pisau itu. Dan saya ingin dan saya lepaskan, haleluya. Dan saya ingat pengajaran ini. Oh, ini maksudnya. Di dalam nama Yesus saya patahkan roh bunuh diri. Saya tolak roh bunuh diri. Saya tolak sakit hati pada orang tua saya waktu mereka bertengkar dan membawa saya ke laut ingin ceburkan diri sehingga ibu saya mau menenggelamkan diri bersama saya. Sejak saat itu the dead spirit masuk dalam hidup saya. Naik motor tabrakan truk. Disupirin sama teman, masuk jurang. Bapak ada Vespa waktu itu, masuk gelinjingan. Saya jalan bisa jatuh. The dead spirit masuk dalam hidup saya. Dan saya bersyukur untuk pengajaran ini Bapak. Saya terus ucapkan, saya tolak roh bunuh diri. Saya tolak di di mahasiswa Bapak Ibu, saya taruh pisau, silet gitu di bawah. Tempat tidur sekali-sekali nanti pengen beginikan. Saya naik sepeda motor Bapak Ibu bisa sengaja ngebut biar tabrakan. Aneh kan Bapak Ibu? Di dalam nama Tuhan Yesus, roh maut tidak ada pada kita, katakan amin Bapak Ibu. Segala roh maut seperti firman Tuhan di dalam Matius 16, maut tidak menguasainya. Tapi pada waktu Tuhan berkata demikian, dia katakan aku beri kamu kunci. Belum dikatakan kunci maut. Tapi setelah Tuhan aku berikan kamu kunci, kerajaan maut tidak menguasainya. Termasuk kerajaan kegelapan, kerajaan bangkrut, kerajaan miskin, tidak menguasai. Di dalam kerajaan maut ini Bapak Ibu, seluruh pekerjaan si jahat ada di dalamnya. Namanya kerajaan maut. Karena dia hanya ingin curi, bunuh, binasakan. Maut artinya. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Kita lihat bahasa Indonesianya Bapak Ibu. Renouncing ini, mungkin tulis, boleh, 1, 2. Ini sebenarnya terjemahan dari yang tadi, bukan urutan Bapak Ibu. Renouncing saya tolak. Itu namanya Bapak Ibu merenouncing. Misal Bapak Ibu sedang sakit sesuatu. Dokter katakan, saya dokter Bapak Ibu. Sakit ginjal, sakit jantung, ibu bapak tolak. Puji Tuhan Yesus, terus tolak. Saya tolak sakit jantung, saya tolak komplikasi, saya tolak. Ini artinya Bapak Ibu, renouncing atau melepaskan berarti secara formal, resmi Bapak Ibu. Dan atau sukarela, formal, resmi dan sukarela. Bukan karena paksaan. Menolak atau mengingkari sesuatu klaim, kepercayaan, hak atau kebiasaan. Ini menandakan pengabdian yang tegas, seringkali di depan umum terhadap sesuatu yang sebelumnya dipegang, sakit penyakit dipegang, kekurangan dipegang, hutang-hutang dipegang. Seperti melepaskan kewarganegaraan. Bapak Ibu, aku menolak setiap dusta iblis dalam pikiranku.
Nah itu prosesnya terjadi Bapak Ibu. Gelar atau cara hidup ini juga dapat berarti menolak atau menjauhkan diri dari seseorang atau kepercayaan. Haleluya. Berkat tidak usah Bapak Ibu kejar, katakan amin. Berkat itu ada pada Bapak Ibu. Tidak usah dikejar Bapak Ibu. Berkat yang akan mengejar Bapak Ibu saya dan saudara-saudari. Karena Bapak Ibu saya, saudara-saudari adalah orang benar Tuhan. Berkat mengejar orang benar. Artinya kalau tidak benar, dia harus kejar berkat. Aku bersyukur Tuhan, aku anakmu, aku orang benarmu. Berkat mengejar aku Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Oh artinya langsung masuk transferan sekian ratus juta kah? Tidak Bapak Ibu. Itu lebih daripada transferan 100 juta. Karena yang Bapak Ibu dan saya terima transferan hidup, katakan amin. Haleluya Bapak Ibu. Jadi jangan takut dengan segala apa yang ada di dunia Bapak Ibu. Amin. Nah kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Setelah itu tadi baru ayat 18 nih Gong. Nah sekarang lihat Bapak Ibu ayat 19. Setelah Tuhan katakan maut tidak akan menguasai. Tuhan katakan karena ini Bapak Ibu. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kunci ini bahasa Indonesianya diterjemahkan single Ibu, Bapak Ibu, tunggal. Tapi terjemahan aslinya, kita buka bahasa Inggrisnya nih Kigung, itu kunci-kunci. The keys, kunci-kunci. Haleluya. Pintu berkat, pintu kemenangan, pintu kemuliaan, pintu pemulihan. Kunci-kuncinya disediakan Tuhan Bapak Ibu. Kunci kelemahan, Tuhan katakan, berkata aku kuat, berkata aku pahlawan. Itu semua kunci Bapak Ibu. Setiap firman Tuhan adalah kunci Bapak Ibu mengakses kekuatan bagi yang lemah. Mengakses kesehatan bagi yang sakit dengan berkata oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku telah menjadi sembuh. Mengakses bebas hutang pada waktu salah satu firman Tuhan diucapkan. Salah satunya adalah seluruh surat utangku telah disalibkan bersama-sama Yesus. Kis. Amin Bapak Ibu. Nah kita lanjutkan yang ayat 20. Ajaib Bapak Ibu. Baca bersama-sama Bapak Ibu apa yang dikatakan Tuhan. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan pada siapapun bahwa ia Mesias. Secret Bapak Ibu. Rahasia ini dibuka kepada seorang wanita yang ditolak oleh satu kota, yaitu perempuan Samaria. Akulah dia, katanya Bapak Ibu kepada Petrus, jangan ngomong-ngomong pada siapapun ya. Ini ke logat Bali. Dia ngomong-ngomong nyena. Tapi kepada wanita Samaria, dia berkata, akulah dia. Dan kita tahu sekarang bahwa dialah sungguh-sungguh Mesias. Amin Bapak Ibu. Kunci kerajaan sorga sudah di tangan Bapak Ibu. Coba tunjukkan tangan Bapak Ibu. Nah, tunjukkan tangan Bapak Ibu. Kunci itu telah diberikan. Dan tunjuk bibirnya sekarang. Kunci itu ditaruh di lidah Bapak. Tuhan rindu memanggil seluruh Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dan seluruh anak-anak Bapak sekarang. Rise, shine, bangkit, bersinar. Dan ketahuilah Bapak Ibu semua adalah anak-anak Bapa yang empunya kerajaan sorga. Amin Bapak Ibu. Nah kita lanjut Bapak Ibu. Efesus 3 ayat 16 sampai 21. Efesus 3 ayat 16 sampai 21. Aku berdoa, ini doa Paulus di jemaat Efesus Bapak Ibu. Aku berdoa supaya ia, Kristus Bapak Ibu, menurut kekayaan kemuliaannya
menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Rohnya di mana Bapak Ibu? Di dalam batinmu. Kekayaan, kemuliaan. Tuhan Yesus tidak hanya kaya Bapak Ibu. Selalu kayanya disertai mulia. Itu bedanya dengan dunia. Dunia bisa kaya tapi nggak ada kemuliaan. Tapi di dalam Kristus kekayaan kemuliaan itu jadi satu. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18 Bapak Ibu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Ini ajaib Bapak Ibu. Baca yang keras Bapak Ibu. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Tidak bisa dicapai oleh pengertian manusia Bapak. Itu yang Tuhan katakan, kamu jadi anak kecil ya. Karena kalau kita mengandalkan diri, oh saya sudah kuliah ini, saya sudah S3, saya sudah profesor, saya sudah hafal khatam itu. Dari Kejadian sampai Wahyu, saya kenal berbagai bahasa. Tuhan gak mau kita demikian. Tuhan mau kita mengenal kasih-Nya. Sekalipun lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya. Bapak Ibu baca lanjutannya. Dan dapat mengenal sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. 5 roti, 2 ikan jadi 5.000 orang makan. Tongkat, siapa niki? Musa membelah laut. Ilmu apa ini? Ilmu fisika, ilmu penyediaan, ilmu logistik. Nggak nyambung sama kasih Tuhan Bapak Ibu. Ilmu kedokteran juga. Dalam nama Yesus vertigo berputar-putar Bapak Ibu. Berhenti. 1 menit Bapak Ibu. Dalam nama Yesus saya tolak renouncing tadi. Saya tolak vertigo, saya tolak kutuk keturunan. Saya ingat ibu saya pernah gitu. Saya tolak kutuk keturunan vertigo, saya tolak gangguan di dalam peredaran darah kepala saya. Set, berhenti. Melampaui segala pengetahuan. Ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu napi malih, ilmu kimia. Air jadi anggur. Aduh, gimana rumusnya berubah? Ilmu anatomi, ilmu biologi, segala pengetahuan dilampaui Bapak Ibu. Gak nyambung. Jadi hari ini Bapak Ibu semakin cepat-cepat bereskan hatinya, katakan amin. Jangan simpan yang tidak baik Bapak Ibu. Katakan semua baik. Kejadian 12 ayat 1. Nah ini prakteknya Bapak Ibu. Bagaimana seseorang melepaskan sesuatu dalam hidupnya. Kejadian 12 ayat 1. Ini kata Tuhan kepada Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram ini pewaris Bapak Ibu. Dia pewaris dari orang tuanya. Tapi Tuhan katakan kamu keluar, gak usah pikir warisanmu itu. Aku akan membawa engkau ke negeri yang tidak engkau ketahui. Bahkan dari hidup Abraham kemudian dia mewarisi banyak hal pada anak-anaknya Bapak Ibu. Ishak, Yakub, sampai cucunya, sampai cicitnya Bapak Ibu. Bahkan dia mewarisi Kristus bagi kita. Haleluya. Esther, kita belajar dari Esther. Bagaimana melepaskan Bapak Ibu. Esther 4 ayat 16 Bapak Ibu. Kata Esther Bapak Ibu. Yatim piatu, jadi ratu. Waduh, sebenarnya posisi ini dirindukan oleh sekian ratus gadis-gadis tercantik di daerah 127 provinsi. Dan Esther terpilih menjadi ratu menggantikan Wasti. Kalau dia menjadi ratu, dia gak usah pusingin apa-apa Bapak Ibu. Anak yatim yang susah makan, tidak punya orang tua. Sekarang punya beloved, kekasih, raja menjadi suaminya. Harusnya dia tidak mau mempertaruhkan apapun dalam hidupnya untuk keluar dari zona
status dia pada waktu itu. Tapi ini yang dia lakukan, Bapak. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa dan demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak Ibu, di suatu negara pemerintahan undang-undang adalah peraturan tertinggi. Karena ada turunannya Bapak Ibu, undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden. Tapi kalau undang-undang, semua harus tunduk. Jadi kalau Raja Ahasiweros waktu itu sedang bertahta di singgasananya Bapak Ibu, ada prajurit tentara yang sudah siap-siap begini Bapak Ibu dengan pedangnya. Karena kalau ada orang yang masuk itu enggak tanpa tanya Bapak Ibu, cerer gitu. Itu undang-undangnya. Siapapun yang masuk menghadap raja tanpa dipanggil raja, mati. Itu undang-undangnya. Tapi Esther memilih untuk berdiri di hadapan raja setelah puasa 3 hari, 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Lebih daripada Esther Bapak Ibu. Kristus puasa 40 hari. Bahkan dia bukan anak yatim. Dia king of all kings. Dia rela berkata, sekalipun aku mati, bukan kehendakku yang jadi. Itu bayaran untuk Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya. Kemarin itu sebenarnya judul awal ya Tuhan katakan, menyendiri dengan Tuhan. Situasi terbaik, tempat terbaik, keintiman terbaik, kemuliaan terbaik yang Bapak Ibu dipanggil setiap pribadi kita adalah menyendiri dengan Tuhan. Kalau seorang raja Bapak Ibu, presiden, kalau memanggil seorang tidak ditemani oleh orang lain. Dia harus dipastikan protokolnya di sana, ajudannya di sana, pas pampresnya di sana. Baru dia boleh ngomong. Tapi raja kita, Bapak kita, dia katakan, kalau kamu berdoa, masuk ke dalam kamarmu, kunci pintumu. Menyendiri dengan Tuhan. Dan curahkan isi hati Bapak Ibu di sana. Dia tidak pernah mendakwa kita. Dia pribadi the best listener Bapak Ibu. Dia mendengar seruan orang yang berseru kepadanya siang dan malam. Itulah Bapak kita. Miliki waktu-waktu menyendiri dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan waktu-waktu menyendiri, tiba-tiba istri pergi, misal suami pergi, anak pergi, orang yang kita harapkan hilang, tidak ada. Menyendiri dengan, dan Tuhan anugerahkan fase-fase menyendiri dengannya itu dalam hidup saya beberapa kali. Dibawa ke kejaksaan, dituduh di pengadilan, no one Bapak Ibu. Di dalam mobil saya teriak-teriak di jam 11:30 malam, Bapak. Hanya dia yang mengerti Bapak Ibu. Hanya dia yang mengerti. Dan waktu menyendiri dengan Tuhan. Seperti Yusuf dibuang ke sumur. Bapa yang diharapkan tidak ada Bapak Ibu. Tapi ada Bapa yang sangat baik. Dia roh Bapak Ibu. Dia ada dimanapun Bapak Ibu berada. Nikmati dia. Ampuni semua orang. Seburuk apapun kejahatan mereka. Sejahat apapun mereka memperlakukan dan menganggap kita. Ada Bapa yang sangat baik. Dia tidak hanya mengasihi kita, dia telah menyerahkan nyawanya ganti kita. Judul yang menyendiri dengan Tuhan, kemudian Tuhan rubah menjadi kunci-kunci kerajaan sorga. Minggu depan kita akan masuk ke tempat yang lebih intim dengan Tuhan, menyendiri dengan Tuhan. Bukankah pada waktu Bapak Ibu di kandungan ibu, kita semua sendiri Bapak Ibu.
Meskipun kita dibawa kemana-mana. Kemudian kita lahir sendiri. Kita juga akan pulang sendiri. Tidak bisa ajak-ajak Bapak Ibu. Jadi menyendirilah dengan pemilik kehidupan. Dan itu adalah the greatest love. Itu adalah kasih yang tidak pernah mendakwa. Kasih yang tidak pernah menuntut. Kasih yang tidak pernah nyebutin kesalahan kita. Karena semua kesalahan kita dia akui di atas kayu salib. Kasih yang ingin orang lumpuh jalan. Yang ingin kalau kantongnya tidak ada, ingin dia curahkan Bapak Ibu. Tapi dia tidak bisa paksa. Kasihnya dia tidak bisa paksakan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya yang memilih dan memutuskan untuk menerima kasih itu. Dia ditolak oleh semua orang Farisi, orang Saduki Bapak Ibu. Bahkan dikatakan mujizat-mujizat yang kamu lakukan itu dari kepala Beelzebul. Kamu kepala setan, penghulu setan. Pelaku mujizat, the miracle worker Bapak Ibu. Diterima oleh pezina, pemungut cukai, nelayan, perempuan Samaria. Beri aku air itu Tuhan. Karena dia katakan, kalau kamu minum dari air ini, kamu akan haus lagi. Aku punya air. Kalau kamu minum air yang kuberikan kepada siapapun, mereka tidak akan haus lagi. Dengan sederhana kemudian dia berpikir, beri aku air itu. Aku sudah bertahun-tahun menahan malu dan aib. Jam 12 siang itu panas, mungkin begitu dalam hatinya. Saya tidak mau lagi sembunyi-sembunyi ngambil air. Saya tidak mau lagi datang ke sumur ini supaya saya tidak haus lagi. Beri saya air itu. Barang siapa percaya kepadaku seperti ada tertulis dalam kitab suci. Dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Kasih Bapa yang sudah dicurahkan, katakan amin Bapak. Tidak bisa dibandingkan dengan kekecewaan yang Bapak Ibu tanggung. Tidak bisa, jauh, melampaui segala pengetahuan. Jangan simpan sakit hati. Jangan simpan kecewa. Jangan simpan kesalahan orang lain. Simpan kasih Bapa yang memerdekakan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sangat mengasihi setiap pribadi. Sangat mengasihi kita. Angkat kedua tangan Bapak Ibu. Buang semua sampah, penyakit, hutang, beban, kecewa, apapun yang ada, diucapkan Bapak Ibu. Renouncing itu artinya di publik. Aku tolak Tuhan. Aku tolak sakit jantung. Aku tolak utang-utang Tuhan. Aku tolak bangkrut. Aku tolak roh hipnotis. Aku tolak segala yang jahat. Aku tolak roh mengembara. Aku tolak kecewa pada orang tuaku. Aku tolak masa lalu. Aku tolak ketakutan. Aku tolak yang buruk pada anak mantu cucu cicitku. Aku tolak roh kedagingan pada keluargaku. Aku tolak roh ketidakpercayaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku tolak semuanya. Aku mau menerima semua yang baik, yang sempurna, kasih-Mu yang sempurna. Aku tolak roh narkoba, roh mabuk, roh judi, roh pinjam-pinjam. Aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku tolak Tuhan Yesus. Aku tolak ketakutan akan masa depan. Aku tolak kekhawatiran Tuhan. Aku tolak roh maut. Aku tolak segala sakit, penyakit, penderitaan. Aku tolak keraguan-raguan. Aku tolak ketidakpercayaan. Aku tolak roh autis. Aku tolak Tuhan. Aku dan seisi rumahku penuh kemuliaan Tuhan. Melayani Tuhan. Kami semua diselamatkan. Aku tolak segala yang jahat menyentuh aku. Sebab aku ada di dalam Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekudusan Tuhan memulihkan segala sesuatu Bapak Ibu. Terima kekudusannya. Saat hari ini percaya seluruh jantung Bapak Ibu normal. Normal, jantungku normal, ginjalku normal, pikiranku normal, hutangku lunas. Rumah Tuhan sudah sediakan, masa laluku dilepas dalam nama Yesus. Masa depanku masa depan yang penuh harapan. Anak-anakku semua akan melayani Tuhan sampai ke cucu cicit. Mereka semua akan menjadi umat Tuhan. Mereka akan memandang wajah Tuhan. Berdoa yang demikian Bapak Ibu terus menerus. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Sejak awal Maret Bapak Ibu saya sudah rencanakan keberangkatan di mana konferensi ini berlangsung. Semua sudah tersedia Bapak Ibu. Tiket pulang, pergi, hotel. Semua sudah siap tinggal berangkat Bapak Ibu. Ada kejadian kemudian di negara itu Bapak Ibu. Dan orang pertama yang masuk di grup keluarga kami adalah putra saya Bapak Ibu. Dulu putra ini pernah mau tendang saya dengan kursi Bapak Ibu. Pernah mau ambil kursi untuk pukul saya Bapak Ibu di Surabaya. Putra itu juga berkata, "Ma, tolong pertimbangkan lagi. Keadaannya begini. Kemudian beberapa saat kemudian muncul putri saya, "Ya Ma, tapi saya minta keputusan dari otoritas saya, suami saya." Gimana Pak? Nggih Ma, sebaiknya jangan. Waktu kemudian menjemput Bu Yos kemarin waktu doa keliling. Saya telepon anak saya yang laki ini. Mama sudah ini. Saya sampai bengong Bapak Ibu dengar kalimatnya. Kalimat yang tulus, yang lembut. Yang saya tidak bisa bayangkan. Tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Oh ya Ma, seperti seorang yang sangat tua menasihati saya Bapak Ibu. Ya Ma, kan masih banyak, nanti ada konferensi yang lain. Mama bisa ikut di daerah atau negara yang lain. Kan tidak urgen Ma. Waduh dia menasihati saya. Oh ya Dek, makasih banyak ya Dek. Tuhan merubah padang gurun menjadi samudra raya waktu dia belah gunung Bapak. Batu yang ada di gunung Batu tepatnya. Itu Yesus Bapak Ibu dan saya. Dia bukan agamawi Bapak Ibu, dia pribadi, dia Bapa, dia King yang rule the nation, yang berkuasa atas segala sesuatu. Terus nikmati kasih itu. Itu yang disebut menyendiri dengan Tuhan. Haleluya. Dia tidak tanya, agamamu apa? Kamu ke tempat ibadah A, B, C, begitu orang sakit. Ibu mau didoakan? Nggih mau. Nggih, ucapkan Bu nggih, renouncing ini saya katakan. Di tempat itu Bapak Ibu, di salah satu supermarket. Kakinya begini Bapak Ibu, saya lihat dia begini. Kenapa ini Ibu? Yang jatuh tulangnya bergeser. Ibu mau didoakan? Oh nggih mau. Nggih, Ibu buang nggih. Rasa sakit, tulang bergeser. Kemudian nggih mungkin Tuhan katakan suruh dia jalan. Nggih mungkin jalan mungkin. Ibu langsung nangis dan saya peluk Bapak Ibu. Karena orang yang sakit masih kerja, enggak mudah Bapak Ibu. Dan itu dia ngangkut-ngangkut dus. Akan ada saatnya Tuhan akan bawa orang-orang yang Bapak Ibu rindu Tuhan doakan tumpang tangan. Yang rindu berkata kepada orang yang berbeban berat keuangan, percaya utangmu pasti lunas karena Yesus yang bayar, bukan saya yang bayar. Dia yang bayar, dia bayar. 1 Petrus 1, 18, 19, dia tebus kita dengan darah yang sangat mahal. Masalah sebagian besar orang di dunia ini lebih daripada 50% sekarang adalah bagian keuangan. Dan Tuhan mau dia ditinggikan. Bukan ketakutan hutang ditinggikan, Tuhan ditinggikan. Karena Tuhan katakan kamu tidak bisa menyembah
Allah atau Tuhan dan Mamon. Kamu harus pilih salah satu. Sembah Tuhan, Mamon di bawah kaki kita Bapak Ibu. Sistem dunia di bawah kaki kita. Siapkan hati Bapak Ibu untuk menabur. Haleluya. Tuhan Yesus telah memberi yang terbaik untuk kita semua Bapak Ibu. Haleluya. Di sisi Bali adalah Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada semua gereja. Bapak Ibu bisa di mana-mana, tapi bertumbuhlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Angkat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami hari ini membawa persembahan dengan sukacita. Kami bersyukur bahwa kami pasti menuainya 100 kali lipat bagi kerajaan. Kami bersyukur bahwa segala kutuk utang-utang telah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Sehingga kami tidak hanya diberi kuasa untuk melunasi, tetapi juga memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sempurna, yang menjadikan kami orang-orang yang menabur dengan sukacita dan juga menuai dengan sukacita. Engkau sendiri memberi pertumbuhan bagi setiap taburan kami, baik dalam hal keuangan, apapun di area kami yang kami tabur di dalam kerajaan. Kami tahu kami pasti menuai lipat kali ganda. Kami minta setiap nama di Pulau Bali akan menjadi milik Tuhan Yesus. Nama mereka terdaftar dalam kitab kehidupan di sorga. Tuhan membawa lawatan bagi gereja-gereja, bagi setiap orang percaya untuk bangkit, bersinar, menjadi terang dimanapun kami dan mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa, Bali penuh kemuliaan Tuhan. Bali menjadi pusat penyembahan kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dua orang yang kita doakan minggu lalu Bapak Ibu adalah belum percaya Kristus, tapi dia percaya di dalam nama Yesus, dia terima kesembuhan. Baik orang yang kita layani di tempat supermarket maupun kakak Ibu Lena. Kemudian kita ada berdoa juga untuk beberapa orang lewat call Bapak Ibu. Dan mereka menerimanya dengan renouncing tadi. Satu kunci kerajaan sorga diberikan untuk kita, merenounce, melepaskan, membuang, menolak semua yang jahat. Termasuk sakit hati Bapak Ibu, jangan dikenakan. Aduh saya sakit hati, jangan dikenakan, buang Bapak Ibu. Tolak sakit hati, tolak semuanya. Ingat Bapak Ibu bahwa di bumi kita ini sementara, hanya 0,075 harinya Tuhan. Satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun. Jadi tidak ada, semua hanya sementara. Hanya sementara. Dan saya tadi pagi mengerti kenapa Tuhan katakan jangan kumpulkan harta di bumi. Karena kita di sini sementara. Sama dengan saya yang sering tugas di luar Bapak Ibu. Saya tidak kumpulkan apapun di luar. Tapi saya kumpulkan di mana saya akan kembali, yaitu ke Bali. Lebih lagi di sorga Bapak Ibu, kumpulkan bagimu harta di sorga. Ngengat tidak merusaknya, pencuri tidak mencurinya. Dan kekayaan sorga adalah jiwa-jiwa. Karena itu tadi dikatakan Bu Ella, terima kasih, sekecil apapun apa yang Tuhan anugerahkan, saksikan Bapak Ibu. Saksikan, itu talenta yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan percaya Bapak Ibu, tidak ada yang dia tidak selesaikan, semua diselesaikan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, percaya saat ini juga penyakitmu sembuh, hutang-hutang sudah selesai, semua masalah sudah selesai, masa depan sudah tersedia, dan hiduplah dengan percaya. Bahwa kunci itu pulang, dan di setiap langkah kehidupan Bapak Ibu bersama-sama saya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih, inilah tubuhmu yang telah diserahkan sebagai korban yang kudus satu kali untuk selama-lamanya, yang menguduskan kami selama-lamanya. Di atas kayu salib, Tuhan berfirman sudah selesai, artinya penyakit kami sudah selesai, masalah keuangan kami sudah selesai, segala ketakutan, kecemasan sudah selesai, segala kebimbangan sudah selesai, semua tantangan hidup kami sudah Tuhan selesaikan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan sukacita Bapak Ibu, inilah tubuh
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat cawan Bapak Ibu, tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah darah-Mu yang suci, yang kudus, yang mahal. Kami telah ditebus dari seluruh warisan nenek moyang yang sia-sia, mewarisi karakter, pribadi, pikiran, perasaan Kristus, mewarisi kerajaan sorga, mewarisi kuasa Tuhan untuk hidup di bumi lebih daripada pemenang dalam setiap area kehidupan kami. Inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita terima Bapak Ibu, inilah darah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan Yesus. Lakukan ini setiap waktu, setiap hari, apapun yang Bapak Ibu hadapi. Minggu lalu Pak Ama bersaksi tentang bagaimana di badannya ada ulat bulu. Kemudian kemarin kita bertemu Bu Menci, anjingnya mati. Kemudian ada biawak, ada macam-macam Bapak Ibu. Si jahat tidak berkuasa. Kuasa terang Tuhan yang adalah terang menyinari kegelapan sehingga mereka tidak bisa sembunyi Bapak Ibu. Jadi terus ucapkan ini, bertekun Bapak Ibu untuk melakukan kunci kerajaan sorga, mengakses seluruh kebenaran Tuhan. Pulanglah dengan sukacita, damai sejahtera, berdirilah teguh dan terus renungkan bahwa Bapak Ibu saya dan saudara-saudari adalah anak-anak Bapa, anak-anak terang, anak-anak kebenaran, anak-anak kasih-Nya yang sempurna. Dan seluruh penyediaannya menjadi hak Bapak Ibu saudara-saudari dan saya. Jadilah kuat untuk percaya, jadilah teguh untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, bahkan dari dulu Dia dulu sudah sediakan. Karena itu di setiap tempat Bapak Ibu berdiri, tempat itu saya katakan menjadi kudus. Di mana Bapak Ibu berusaha tempat itu diberkati. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan dijadikan beruntung. Tidak ada lagi roh jahat yang menyentuh Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berkarya sekecil apapun, karena bagi kerajaan sorga maka itu lipat kali gandakan. Tidak ada Parkinson di tubuh Bapak Ibu. Tidak ada penyakit jantung Bapak Ibu, semuanya normal. Tidak ada gangguan darah, tidak ada gangguan metabolisme, tidak ada gangguan pikiran. Bapak Ibu set free, sembuh semuanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Setiap Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu.